Baik, selanjutnya kita bahas tentang prediksi dan pencegahan preeklamsi. Pencegahannya intinya primer, sekunder, tersier lah ya. Kemudian yang primer ini faktor resikonya. Jadi kalau bisa sebelum munculnya apa PEB kita sudah tahu faktor-faktor risiko. Siapa saja yang beresiko, umur lebih dari 40 tahun. Kemudian nulipara, oh ternyata nulipara beresiko ya. Ya beresiko lah ya karena kita nggak tahu lah gitu. Kemudian multipara dengan riwayat preeklamsi sebelumnya. Nah kalau multipara kan sudah ketahuan. Kemudian multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru. Nah kalau dengan pasangan baru dia lebih beresiko terjadi preeklamsi entah kenapa nih. Mungkin ya spermanya baru gitu ya. Kemudian multipara yang jarak kehamilan sebelumnya 10 tahun atau lebih. Nah ini terlalu jarang gitu ya. Kemudian riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara perempuan, kemudian kehamilan multiple. Nah, kehamilan multiple juga ya. Kemudian DM tipe 2, hipertensi kronik, penyakit ginjal, sindrom antifosfolipid, kehamilan dengan inseminasi donor sperma, oosit atau embrio bayi tabung ini ya. Kemudian obesitas sebelum hamil. Kemudian pemeriksaannya pada indeks tubuh lebih dari 35, IMT lebih dari 35 ya. Tekanan darah diastolik lebih dari 80. Oke, kemudian proteinuri lebih dari positif 1 pada 2 kali pemeriksaan berjarak 6 jam atau secara kuantitatif 300 miligram per 24 jam. Ya, ini yang berisiko terjadinya preeklamsi. Oke, ini ya penjelasannya kenapa muncul itu ya. Ya, jadi nah faktor risiko terjadinya preeklamsi superimpos ya kalau dia riwayat preeklamsi sebelumnya, ada penyakit ginjal kronis, merokok, obesitas, diastolik lebih dari 80, sistolik lebih dari 130. Yang superimpos ini kan artinya dia hipertensi dulu sebelum 20 minggu, kemudian setelah 20 minggu ya tetap hipertensi. Kalau dia tanpa ada pemberat ya tetap hipertensi kronis namanya. Kalau ada pemberatnya, baik itu proteinuri atau gangguan organ lain yang tadi, maka disebut dengan superimpos. Oke, klasifikasi risiko dapat dinilai pada kunjungan antenatal pertama. Nah, siapa yang berisiko tinggi itu riwayat preeklamsi, kehamilan multiple, hipertensi kronis, DM tipe 1 atau 2, gangguan ginjal, dan penyakit autoimun. Oh, ini risiko tinggi ya. Kemudian yang sedang, kalau sedang dia nulipara. Oke, nulipara ini karena kita nggak tahu aja ya. Ya, kemudian, obesitas EMT-nya lebih dari 30, tadi 35 ya? Ini 30. Kemudian oke, kemudian, riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara perempuan, jadi riwayat keluarga ya. Kalau dia pernah merasakan itu risiko tinggi. Usia lebih dari 35 tahun, kemudian riwayat khusus pasien interval kehamilan lebih dari 10 tahun itu ya. Jadi resiko tinggi. Oke, ya ini tadi kalau bisa di-screening sejak awal, USG dan biomarker masih bukan rekomendasi. Pencegahan sekundernya, jadi kalau misalnya dia, apa, sudah terjadi preeklamsi, nah apa rekomendasinya? Ini kan berarti pencegahan sekunder. Istirahat di rumah tidak direkomendasikan. Nah, tidak direkomendasikan ternyata ya. Kenapa? Oh iya, istirahat di rumah tidak direkomendasikan untuk pencegahan primer preeklamsi. Oh iya, jadi dia untuk pencegahan sekunder. Kalau misalnya sudah preeklamsi baru, kalau nggak ada preeklamsi ya nggak perlu istirahat di rumah gitu. Tirah baring tidak direkomendasikan untuk memperbaiki luaran pada wanita hamil dengan hipertensi. Ya, dengan atau tanpa proteinuri ya. Kemudian restriksi garam, pembatasan garam untuk mencegah komplikasi selama kehamilan tidak direkomendasikan ya. Karena baik restriksi atau diet normal tidak ada perbedaan. Oke.
Jadi rendah garam tidak direkomendasikan. Kemudian aspirin dosis rendah ini direkomendasikan ya 75 miligram sejak nah kesimpulannya tuh penggunaan aspirin dosis rendah untuk pencegahan primer berhubungan dengan penurunan risiko preeklamsi gitu ya. Sedangkan untuk pencegahan sekunder berhubungan dengan penurunan resiko preeklamsi, persalinan peritem kurang dari 7 minggu, dan air berat badan rendah atau kurang dari 2.500. Efek preventif aspirin lebih nyata didapatkan pada kelompok risiko tinggi. Nah, risiko tinggi tadi sudah kita dibahas di atas ya. Kemudian belum adanya data yang menunjukkan aspirin sebelum dan setelah 20 minggu perbedaannya. Kemudian aspirin lebih baik untuk menurunkan risiko preeklamsi, namun risiko yang diakibatkannya lebih tinggi. Oke, sebaiknya, diberikan sebelum 20 minggu ya. Kemudian kalsium juga menjadi rekomendasi ya pada wanita yang asupan kalsiumnya rendah. Nah, ini juga diberikan pada wanita dengan risiko tinggi preeklamsi, 1 gram per hari. Kalau antioksidan, vitamin C dan vitamin E tidak direkomendasikan ya. Oke, kemudian penata laksanaan. Nah, ada istilah manajemen ekspektatif atau manajemen aktif gitu ya. Oke, manajemen ekspektatif dan aktif. Nah, ini tadi. Manajemen ekspektatif direkomendasikan pada kasus preeklamsi tanpa gejala berat dengan usia kurang dari 37 minggu. Nah, ingat ya, kalau dia preeklamsi tanpa gejala berat, artinya tadi tekanan darahnya belum sampai 160. Itu doang ya pembedanya gitu atau, tanda ya itu diharapkan dia lahir di atas 37 minggu. Jadi sebelum 37 minggu, ekspektatif dulu. Perawatan poliklinis secara ketat dapat dilakukan pada PE tanpa gejala berat gitu ya. Kemudian evaluasi ketatnya apa? Jadi dia boleh rawat jalan ya. Evaluasi maternal dan gerakan janin setiap hari oleh pasien. Jadi, orang tuanya harus lebih aware gerakan janinnya kalau mulai berkurang, nah tanda bahaya. Kemudian evaluasi tekanan darah 2 kali seminggu ke poliklinik, jadi 2 kali seminggu ya. Kemudian trombosit dan fungsi liver harus setiap minggu. Wah. Kemudian USG 2 kali dalam seminggu. Tapi ini rekomendasinya C sih ya. Ke, oh bukan, yang ini A ya, evaluasi setiap 2 minggu, kemudian jika didapatkan tanda pertumbuhan janin terhambat, evaluasi menggunakan Doppler. Nah ini, menggunakan Doppler ya. Oke, nah ini tadi ya, ini algoritmanya, jadi kalau misalnya dia preeklamsi, usia lebih dari 37 minggu enggak? Kemudian atau usia lebih dari 34 minggu dengan persalinan atau ketuban pecah. Atau perburukan kondisi ibu dan janin, atau pertumbuhan janin terhambat, atau didapatkan solusio plasenta. Nah, kalau misalnya didapatkan ini, lakukan persalinan. Jadi kalau PE biasa aja, PE biasa gitu ya, harus lebih dari 37 minggu. Kecuali dia ada dengan, ketuban pecah dini, kemudian pertumbuhan janin terhambat. Nah, ya nggak apa-apa di atas 34 minggu. Tapi kalau misalnya tidak, ya usia kehamilan kurang dari 37 minggu, evaluasi ibu 2 kali dalam seminggu. Tadi yang 2 kali dalam seminggu, khususnya buat tensi gitu ya. Kemudian labnya 1 kali seminggu, SG-nya 2 kali seminggu juga ya. Kemudian kalau misalnya lebih dari 37 minggu, lebih dari sama dengan 37 minggu, atau ada perburukan ibu dan janin, atau persalinan atau ketuban pecah, ya kita lakukan persalinan. Oke, ini tadi ya rekomendasinya jadi ekspektatif. Nah, kemudian ini rekomendasi yang kedua, untuk PE berat, untuk PEB. Kalau PEB dia kurang dari 34 minggu, jadi batasnya cuma sampai 34 minggu. Kalau PEB di atas 34 minggu, lahirkan.
Intinya gitu ya, selama ya kondisi ibu dan janin stabil. Kemudian tapi dia ekspektatifnya harus di perawatan di fasilitas kesehatan ya. Kemudian bagi wanita yang melakukan ekspektatif PEB harus diberikan pematang paru. Nah, kalau PEB sudah harus diberikan pematang paru. Kemudian pasien dengan PEB direkomendasikan untuk melakukan rawat inap selama ekspektatif. Nah, ini misalnya pasien dengan PEB, evaluasi di kamar bersalin selama 1 sampai 2 hari, kasih pematang paru gitu ya. Jadi dia dikasih pematang paru, kemudian magnesium sulfat dan antihipertensi. Nah, jadi tadi pada PEB dikasih MgSO4 ya, MgSO4. Kemudian dan antihipertensi tadi yang disarankan nifedipin ya. Kemudian kontraindikasi ekspektatif. Nah, kalau misalnya tadi, kalau bisa kan kalau kurang dari 34 minggu, kita pertahankan dulu. Tapi kalau misalnya dia ada eklamsi, edema paru, DIC, HT berat tidak terkontrol, gawat janin, solusio plasenta, IUFD, janin tidak viabel, ya lakukan. Jadi harus di persalinan setelah stabil pastinya. Distabilkan dulu kemudian dilakukan persalinan. Ya tidak memandang lagi kemungkinan bayinya ya. Kemudian komplikasi perawatan ekspektatif, jadi bisa aja, muncul komplikasi ini gitu. Misalnya ada gejala persisten atau HELLP HELLP syndrome gitu ya, pertumbuhan janin terhambat, oligohydramnion. Nah, kalau misalnya ada ini, pemberian kortikosteroid pematang paru, kemudian persalinan setelah 48 jam. Nah, jadi kalau bisa kasih kortikosteroid dulu, kemudian setelah 48 jamnya dilahirkan. Ekspektatifnya gimana? Jadi kalau bisa di vaskes, kemudian janin viabel sampai 34 minggu tadi ya. Rawat inap, stop magnesium sulfat dalam 24 jam. Jadi magnesium sulfatnya diberikan hanya dalam 24 jam ya. Evaluasi ibu dan janin setiap hari. Kemudian kalau misalnya sudah lebih dari 34 minggu atau infarto atau ketuban pecah prematur, perburukan maternal, adanya salah satu gejala kontraindikasi perawatan ekspektatif, ya lakukan persalinan. Sama ya, kalau misalnya ada tanda-tanda perburukan, baik ibu atau bayi, ya nggak bisa ekspektatif. Baik yang pada PE, kalau PE itu sampai 37 minggu, kalau PEB itu cukup sampai 34 minggu. Tapi kalau pada PEB harus dikasih 3 magnesium sulfat, nifedipin, dan antihipertensi maksudnya ya. Kemudian yang satunya kortikosteroid. Ya pastinya manajemen ekspektatif yang PEB kan pastinya kurang dari 34 minggu ya. Kalau lebih dari 34 minggu lahirkan saja. Ya, ini kriteria terminasi ya kalau pada maternal, kalau pada maternalnya hipertensi berat yang tidak terkontrol, gejala preeklamsi berat yang tidak berkurang, nyeri kepala, pandangan kabur dan sebagainya. Nah, itu yang kita sebut dengan istilah impending ya. Nah, nyeri kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, nah yang tidak berkurang berarti harus diterminasi kalau sudah ada impending terminasi. Maksudnya impendingnya menetap ya. Kemudian HELLP syndrome, terminasi, edema paru juga ya, eklamsi, solusio plasenta nyata. Kemudian persalinan atau ketuban pecah dini sudah infartu ya, mau nggak mau disalin lakukan persalinan. Kalau data janin usia kehamilan 34 minggu. Nah, 34 minggu sudah lahirkan saja. Kemudian PJJ, PJT, persalinan janin terhambat, oligohydramnion, kemudian pada NST-nya adanya kategori 2 atau kategori 3 ya. Nah, kemudian dosis magnesium sulfat. Ya, intinya magnesium sulfat lebih direkomendasikan dibandingkan obat kejang lain. Nah, guideline RCOG-nya itu magnesium 4 gram ya. Jadi dia diberikan dulu 4 gram selama 5 sampai 10 menit gitu ya. Dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 1 sampai 2 gram per jam selama 24 jam gitu ya.
1 sampai 2 gram per jam, berarti 24 jam, 24 jamnya 24 gram gitu ya, pos postpartum selama 24 jam postpartum atau setelah kejang terakhir. Jadi dia sampai 24 jam ya. Oke, kemudian tapi harus pantau produksi urin, refleks patella, kemudian frekuensi napas dan saturasi oksigen. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Urin, patella, sama frekuensi napas, sama saturasi oksigen ya. Sama harus ada antidotumnya. Antidotumnya apa? Antidotumnya apa? Ingat nggak? Antidotumnya, ya kalsium glukonas ya, betul. Kalsium glukonas ya. Kemudian tadi ya, jadi dia dibolus dulu 4 gram, 4 gram ini sama dengan 10 mili ya. Soalnya kan magnesium sulfatnya 40% ya, 40%. Jadi, 40 gram, 40% itu kan 40 gram dalam 100 mili. Karena kita mau dapat 4 gram aja, berarti 10 mili, gitu. 10 mili. Kemudian nanti baru yang kalau misalnya 25 mili itu berapa? 10 milinya 4 gram, berarti 10 gram ya? Kan dia diberikannya 1 gram per jam gitu ya. Oke, kemudian ini apa nih, pemberian ulang 2 gram bolus dapat dilakukan apabila terjadi kejang berulang. Ya masih bisa diberikan bolus 2 gram ya. Kayak ini dibandingkan dia Zepam dia lebih baik lah ya, atau Nimodipin atau Phenytoin. Nah, kesimpulannya magnesium sulfat bermakna dalam pencegahan kejang dan kejang berulang dibandingkan placebo. Oke, intinya dia jadi rekomendasi lah ya. Nah, direkomendasikan sebagai lini pertama eklamsi dan juga profilaksis pada PEB. Kemudian pokoknya lebih utama dibandingkan diazepam dan phenytoin. Oke, pada dosis penuh baik intravena atau intramuskular direkomendasikan sebagai prevensi atau terapi eklamsi. Evaluasi magnesium nggak perlu. Kemudian magnesium sulfat tidak direkomendasikan diberikan secara rutin ke seluruh pasien preeklamsi. Nah, yang diberikan magnesium sulfat hanya PEB. Ya, antihipertensi. Nah, antihipertensi langsung aja ya. Nah, antihipertensi hanya diberikan pada PEB ya. Jadi kalau misalnya masih PE itu tidak direkomendasikan gitu. Soalnya target tekanan darahnya cukup 160/110. Pilihan utamanya nifedipin atau parenteralnya hidralazin dan labetalol. Oke, kemudian antihipertensi lain selain nifedipin, nitrogliserin, metildopa dan labetalol. Oke. Nah, ini pada yang HELLP ya. HELLP syndrome ini ya tadi hemolisis, elevated liver function dan low platelet. Jadi corticosteroid masih bukan jadi rekomendasi ya, karena belum ada bukti nyata. Walaupun kadang masih diberikan aja ya corticosteroid. Tapi ini sudah eee, spesialistik lah ya. Intinya cukup tahu corticosteroid. Nah, kortikosteroid diberikan pada usia kehamilan kurang dari 34 minggu untuk menurunkan risiko RDS dan mortalitas janin serta neonatal. Ya tadi kan kalau misalnya dia kurang dari 34 minggu, diberikan pematang paru ya istilahnya kortikosteroidnya sebagai pematang paru. Ya, komplikasinya wanita dengan preeklamsi memiliki risiko penyakit kardiovaskular 4 kali, nah 4 kali berisiko hipertensi ya,
kemudian 2 kali penyakit jantung iskemik, stroke, dan DVT di masa yang akan datang. Resiko kematian riwayat preeklamsi lebih tinggi termasuk disebabkan oleh penyakit cerebrovaskular. Oke, ya sudah tentang preeklamsi sudah habis, ada yang mau didiskusikan atau ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Intinya tadi, untuk preeklamsi sekarang tidak harus proteinuri, tapi kalau proteinuri ya preeklamsi ya. Tapi preeklamsi ini juga bisa dengan adanya gangguan organ tadi ya, mulai dari trombositopeni, kemudian, gangguan neurologis dari kepala ya, kemudian adanya, apalagi, gangguan ginjal gitu ya, adanya edema paru, gitu. Ya, ada pertanyaan nggak? Kem kemudian PEB-nya ya ya, kemudian untuk PEB-nya itu cukup 160/110 sudah masuk PEB. Kemudian manajemen ekspektatif itu kalau pada PE biasa sampai 37 minggu. Kalau misalnya, pada PEB itu sampai usia, 34 minggu aja. Oke, sudah cukup ya untuk PEB, eee, semog ya cukup untuk materi ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.